Organisme yang berperan sebagai dekomposer dan konsumen tersier secara berurutan adalah. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau dan fitoplankton. Lalu konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lain, bisa produsen, bisa juga konsumen yang lain. Peran konsumen di dalam ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya yaitu yang pertama, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer merupakan konsumen pemakan produsen atau pemakan tumbuhan. Biasanya dia merupakan herbivora. Contohnya adalah sapi, kelinci, kerbau, udang, dan zooplankton. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, merupakan organisme yang sumber makanannya dari trofik tingkat sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang bisa dimangsa oleh hewan lain, contohnya adalah tikus. Jadi konsumen tingkat 2 ini bisa memakan konsumen tingkat 1. Tingkatan selanjutnya adalah konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Konsumen ini disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain, contohnya singa, buaya, dan elang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mampu menguraikan sisa produk dari organisme lain dengan cara menyerap zat-zat organik dan diuraikan menjadi zat anorganik dengan bantuan enzim-enzim tertentu. Sehingga zat anorganik hasil penguraian zat organik akan dikembalikan lagi ke alam. Sekarang kita akan membahas mengenai perpindahan energi dalam rantai makanan. Organisme hanya memakan 10% energi dari organisme lain. Sisanya terdegradasi dalam bentuk panas terbuang ke atmosfer. Rantai makanan kehilangan energi paling sedikit ditunjukkan oleh rantai makanan yang memiliki predasi paling sedikit. Predasi merupakan interaksi antara mangsa dan dimangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Produsen meningkati tingkat trofik pertama, konsumen 1 menempati tingkat trofik 2, konsumen 2 menempati tingkat trofik 3. Semakin jauh transfer energi dari matahari, maka semakin kecil aliran energinya. Sehingga dapat disimpulkan organisme yang berperan sebagai dekomposer dan konsumen tersier secara berurutan adalah 6 dan 4.